Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari Prodi Ahwalusasia NIM 2010100031. Di sini saya akan membuat video tentang analisis putusan hukum perkara perdata untuk memenuhi perbaikan nilai saya mata kuliah hukum acara perdata. Namun dari segi sosiologis, sekalipun pasal yang menjadi dasar dari putusan hakim adalah pasal yang sama, tetapi bersalah atau tidaknya terdakwa, berat atau ringannya vonis hakim masih tergantung pada berbagai faktor yang sifatnya non hukum, seperti yang dikemukakan oleh Chabils dan Brandman yang dikutip oleh Ahmad Ali, yaitu cara perkara itu tiba-tiba di pengadilan, sumber teori yang dianut oleh hakim, atribut-atribut pribadi hakim, sosialisasi profesional hakim, tekanan-tekanan keadaan terhadap hakim, tekanan-tekanan keorganisasian terhadap hakim. Yang ketujuh itu alternatif peraturan yang dapat digunakan. Berkaitan dengan hal ini, Satjipto Rahorjo mengemukakan hakim di sini kita lihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, ia merupakan pengembangan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat, hasil pembinaan masyarakat, sosialisasi secara pengaruh lingkungannya pada waktu itu. Bagian yang sangat esensial dan terpenting dalam ilmu hukum adalah proses sidang pengadilan, di mana pada saat hakim memeriksa, mengadili, memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini, Satjipto Rahorjo mengemukakan bahwa pada dasarnya yang dilakukan hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah menegakkan hukum mencapai puncaknya kondisi. Ini menetapkan hakim sebagai faktor penentu bagi penegak hukum dalam proses sidang pengadilan. Penyelesaian perkara yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1400/PDT/1986 tanggal 20 Januari 1989. Perkawinan antara Andi Ponigani yang beragama Islam dengan Anerian Petrus Hendrik Kristen Protesen dari Sumatera Utara. Keputusan Mahkamah Agung kemudian dianggap sebagai suatu jurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman dalam kasus perkawinan campur beda agama. Isi permohonan yang diajukan oleh calon mempelai Andi Poni beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawinannya dengan Andrianus yang beragama Kristen, mohon agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan menurut agama Islam di kantor urusan agama. Hasil permohonannya ditolak oleh pejabat nikah kantor urusan agama. Alasannya ialah bahwa calon suami permohon memeluk agama Kristen. Pemohon kedua, calon mempelai, memohon kepada kantor catatan sipil DKI Jakarta agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan di hadapan pegawai kantor catatan sipil. Dan hasilnya adalah permohonan pemohon ditolak. Alasannya bahwa calon suami memeluk agama yang berbeda, yaitu agama Kristen. Pemohon kepada pengadilan negeri, isi permohonannya, calon mempelai mohon kepada hakim supaya diberikan putusan kepada mereka. Yang pertama itu menyatakan bahwa penolakan dari pejabat kepada kepala urusan agama dan pegawai kantor catatan sipil untuk melangsungkan perkawinan mereka tidak beralasan, tidak sah. Yang kedua, menyatakan hakim pengadilan negeri memberikan izinnya kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan mereka di kantor catatan sipil DKI Jakarta. Hasilnya, DKI Jakarta Pusat memberikan penetapan yang intinya di diktumnya di antara lain adalah menolak permohonan pemohon, menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh 1. Pejabat kantor urusan agama, 2. Pegawai kantor catatan sipil Jakarta adalah beralasan mempertimbangkan hukum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan yang berbeda agama. Yang kedua, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta putusan membenarkan penolakan permohonan oleh kantor urusan agama dan kantor catatan sipil DKI Jakarta karena alasannya sudah benar-benar tepat.
Yang ketiga itu di sini terdapat halangan perkawinan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya. Adanya penolakan tersebut, pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap penetapan yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun hasil yang dapat dilihat dan ikhtisar singkat putusan Mahkamah Agung tersebut adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta putusan Rek titik nomor 1900 K garing PDT garing 1986 tanggal 20 Januari 1989. Pemohon Andi Ponigani memori kasasi. Yang pertama itu bahwa berkeberatan atas penetapan hakim yang menolak keinginan pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang berbeda agama ini. Antara mereka telah terjalin cinta serta wali mempelai kedua belah pihak telah menyetujui dan tidak berkeberatan dilangsungkannya perkawinan ini meskipun terhadap perbedaan agama. Yang kedua bahwa Pasal 21 ayat 4 tahun 1974 tidak melanggar perkawinan calon suami istri yang berbeda agama. 1. Mengabulkan permohonan kasasi Andi Ponigani P. Yang kedua membatalkan penetapan Pengadilan Negeri April tahun 1986 nomor 308. Apabila kita perinci, maka putusan Mahkamah Agung khususnya mengenai pertimbangan hukum yang dapat kita ambil sebagai berikut. 1. Hubungan antara calon mempelai putri dan laki-laki terdapat hubungan batin dan sudah saling mencintai. Para wali kedua belah pihak telah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan perkawinan. Undang-undang dan peraturan. Yang pertama itu undang-undang lama yaitu GHR dan HOCI masih berlaku karena dapat membedakan prinsip dan falsafah. Undang-undang perkawinan tidak mengatur soal perkawinan beda agama. Dengan demikian maka terjadi adanya tidak disetujui. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Pasal 27 asas ini sejalan dengan pasal 29 Undang-Undang 1945 asas kesamaan dalam melakukan perbuatan hukum walaupun berlainan agama. Ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1974 hanya berlaku bagi mereka yang memeluk agama yang sama. Bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 penolakan melangsungkan perkawinan oleh pejabat KUA adalah sesudah benar dan tepat. Penolakan melangsungkan perkawinan dari pegawai kantor catatan sipil DKI Jakarta tidak benar dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memerintahkan kepada kantor catatan sipil untuk melangsungkan perkawinan. Masyarakat yang pluralistik tidak sedikit terjadi perkawinan beda agama bila tidak ada aturan dan dibiarkan saja menimbulkan masalah yang berlarut-larut. Maka harus dikemukakan hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan. Hakim adalah mengadili suatu perkara akan berusaha memberikan keadilan bagi para pihak. Untuk itu hakim melakukan kegiatan dan tindak dengan cara menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dan setelah itu pertimbangan dan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku untuk selanjutnya. Memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa. Pada praktik peradilan kita temukan banyak peristiwa-peristiwa yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun meskipun sudah diatur tetapi belum lengkap atau kurang jelas, dan di sini salah satu pernah hakim untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Menurut ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tentang kekuasaan kehakiman, hakim wajib mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada suatu kurang jelas. Dalam hal hukumnya tidak ada ataupun tidak jelas, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam
kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa prinsip hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat, didasarkan kepada pemikiran bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta ada penggalian nilai-nilai yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari Prodi Ahwalus Asia NIM 2010100031. Di sini saya akan membuat video tentang analisis putusan hukum perkara perdata untuk memenuhi perbaikan nilai saya mata kuliah hukum acara perdata. Cukup demikian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.